Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Nafilatul Fajriyah dari Program Studi Pendidikan Fisika Semester 2 Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit materi mengenai strategi pembelajaran dengan judul materi kesetimbangan benda tegar yang diampu oleh Bapak Ahmad Khairi, SPD, MPD. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit rangkuman mengenai kesetimbangan benda tegar. Berikut peta konsep kesetimbangan benda tegar. Pengertian, kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Syarat-syarat harus memenuhi sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Jenis-jenis, kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan normal. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, jungkat-jungkit, engsel pintu, dan lain-lain. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Mari kita perhatikan gambar tersebut, di mana ada dua anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Pada jungkat-jungkit tersebut memiliki konsep fisika, yaitu kesetimbangan benda tegar, di mana kondisi suatu benda berada dalam kesetimbangan rotasi, atau tidak mengalami rotasi atau pergerakan. Syarat kesetimbangan benda tegar memenuhi dua syarat. Yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Yang kedua, total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Yang kedua, kesetimbangan labil. Apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun, bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Yang ketiga, kesetimbangan netral. Apabila suatu benda dipengaruhi gaya, akan mengalami perubahan posisi, tetapi tidak mengalami perubahan titik berat. Berikut contoh dari jenis-jenis kesetimbangan benda tegar. Cara penyampaian materi kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, strategi pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, metode pembelajaran menggunakan Student Centered Learning atau SCL. Yang ketiga, model pembelajaran menggunakan demonstration. Yang keempat, langkah-langkah menggunakan ADDIE, Analysis, Development, Implementation, dan Evaluasi. Strategi pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, dengan tujuan peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL, pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Maksudnya yaitu pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian, dan kebutuhan peserta didik, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Di sisi lain, para pendidik beralih fungsi menjadi fasilitator maupun motivator peserta didik dan tidak lagi sebagai sumber pengetahuan utama. Tujuan dari SCL ini adalah peserta didik dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian dalam menemukan pengetahuan itu sendiri. Model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran yang menyajikan materi dengan mempertunjukkan secara langsung objeknya atau materi yang memerlukan alat peraga. Contoh sederhana pada jungkat-jungkit, timbangan perhiasan, engsel pintu, dan lain-lain. Tujuan dari demonstration ini adalah peserta didik dapat lebih memahami konsep materi yang disajikan. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan ADDIE. Yang pertama, analis, tahap analisis. Yang kedua, desain, tahap perencanaan. Yang ketiga, development, tahap pengembangan. Yang keempat, implementation, tahap implementasi. Yang kelima, evaluasi, tahap evaluasi. Tahap analisis. Pendidik menganalisa seberapa jauh pengetahuan peserta didik dengan memberikan pertanyaan yang esensial untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema pembelajaran yang diangkat. Trik-triknya yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan dasar, seperti ada yang tahu apa pengertian setimbang? Apa saja contoh benda setimbang dalam kehidupan sehari-hari? Tahap perencanaan. Pendidik menyampaikan hal-hal atau kompetensi yang ingin dicapai, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Trik-triknya yaitu dengan pendidik memberikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan dan menyampaikan materi secukupnya. Pendidik membagi peserta didik menjadi 5-7 kelompok. Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek atau alat peraga yang sederhana. Tahap pengembangan. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Trik-triknya yaitu dengan pendidik menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pendidik melakukan pengawasan terhadap kemajuan proyek peserta didik. Pendidik memfasilitasi peserta didik pada setiap proses perkembangan proyek peserta didik. Tahap implementasi. Pendidik menerapkan konsep pada alat peraga tersebut dan menyampaikan hasil analisis. Trik-triknya yaitu dengan pendidik menunjuk salah seorang peserta didik untuk mendemonstrasikan alat peraga sesuai konsep yang telah disampaikan. Seluruh peserta didik memperhatikan dan menganalisanya. Setiap peserta didik mengemukakan hasil analisanya dan juga mendemonstrasikannya secara bergantian. Tahap evaluasi. Pendidik menilai hasil kerja peserta didik dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik atau feedback tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Trik-triknya yaitu dengan pendidik mengevaluasi setiap proyek dari hasil kerja kelompok. Pendidik menilai seberapa jauh peserta didik dapat memahami konsep yang sedang dibahas. Pendidik memberikan kesimpulan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.